Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim kajian subuh Masjid Jami Nurul Falah. Pada kesempatan ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, alhamdulillah. Tinggal menghitung hari, insyaallah pada hari Jumat yang akan datang kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya Kurban atau hari raya haji. Mudah-mudahan jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji, Bapak Rahmat atau Bang Mangki, aktivis pengajar serta kajian subuh, kita doakan mudah-mudahan senantiasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik pula, pada pagi hari ini kita memohon Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan nikmat umur panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan dzurriyyah kita dijadikan anak keturunan salihin dan salihah. Dimudahkan segala urusan kita dan juga yang sedang sekolah, yang ujian dan juga yang melanjutkan kuliah dan sebagainya yang dibesarkan, sekali lagi diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kedamaian pada Allah di kubur kita, khusus yang telah mewakafkan daripada Masjid Jami Nurul Falah, dan akhir kubur kita semua senantiasa diterima iman Islamnya dan beri segala dosa dan kesalahan yang dijadikan kuburnya radha min riyadil jinan ala kalimi wa ala kalimatin salihah wa ila hujjati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir wal walidina. Amin. Untuk selanjutnya pembacaan salawat Nabi yang dipimpin oleh Bapak Syifat Mahmud kepada beliau pada tafadhol masyhur. Sallu ala sayyidina Muhammadin. على آله ولكل من صلى ولخير النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأولاده. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واغفر لنا ولوالدينا. آمين. صلوا خير الأنام
Rasulullah tidak butuh akan bacaan salawat kita, tetapi ketika kita membaca salawat kepada beliau akan kembali hikmahnya dari bacaan salawat adalah kepada pembacanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mahabbah, penuh cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang mendengarkan kajian subuh, langsung saja kita simak, kita ikuti penyampaian kajian subuh dengan kajian kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Hajj Anwar Sanusi. Pada beliau falyatafadhal mashkura. Sallu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillah sudah kita laksanakan salat subuh berjamaah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya bisa hadir di tengah ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah. Dan pagi hari ini juga ada beberapa hadis yang ingin kita kaji, ingin kita bedah, tapi tidak usah banyak-banyak. Yang penting ibu sabar, insya Allah jam 9 lewat seperempat baru benar. Kapan bulan ini masak? Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya udah viral. Kalau ibu hadisnya udah viral ya. Udah viral hadisnya. Hadisnya sahih. Sahih berarti diriwayatkan oleh dua imam, Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini biasa dibawa sama MC kalau ada yang meninggal. Ini hadis sering dibaca kalau nanti di tahlilan. Dan hadis ini juga buat persiapan kita, ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu yang udah punya cucu sekarang, prepare dari sekarang. Apa prepare? Persiapan. Nanti kalau emang udah hijrah ya udah datang lewat pintu, udah ngawe-ngawe, dan pokoknya siapa yang mantap. Ibu-ibu kali yang masih kredit motor Mio, bayar-bayarin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu jawab apa?
Ila magabnu Adam, apabila ada anak cucu Adam. Anak cucu Adam siapa? Orang Alijabe, orang kampung yang namanya cucu Adam. Kita semua ada nih. Anak cucu Adam mata wafat, meninggal, pupus, modal. Kalau yang modal ada gimana ya? Meninggal. Anak cucu Adam meninggal, wafat, inqata'a amalu. Putus semua amal perbuatan. Orang meninggal udah kagak bisa lihat status WA ya. Kalau meninggal putus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Ingat ya, terutama ibu-ibu ini. Illa min salasin, ini jadi saya shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'ulah. Shadaqah jariyah, tengah-tengahnya ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat. Tengah-tengahnya ilmu. Yang terakhir awwaladin shalihin yad'ulah, anak yang selalu doain orang tuanya dengan catatan itu anak soleh. Bukan namanya soleh, bukan. Kalau anak soleh mah ketai-tainya soleh mah. Jadi anak lagi buang air besar, tainya siapa nih? Tainya si soleh. Itu soleh. Bu, Pak ingat sedekah tengah-tengahnya ilmu. Ini Rasul yang ngomong. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kamu ini, bukan Pak RW, bukan PLT, bukan presiden yang ngomong. Diberi hikmah, diberi sinyal kita sama Rasul. Sedekah ilmu, anak yang soleh, tengah-tengahnya bu ilmu. Berarti hikmahnya sedekah kudu pakai ilmu. Sedekah kudu pakai ilmu. Anak soleh nyitaknya juga pakai ilmu. Jangankan urusan sedekah, urusan kondangan aja ibu yang mesti kondangan kudu pakai ilmu. Di pulau kondangan keriaan gede-gede banget dan ini kan keras. Pas begitu-gitu aja katanya pengantin kurang tapi jarak dipakai dulu kan diomongin. Kalau nggak diilmuin gugur amal ibadah kita. Bapak sedekah nggak pakai ilmu. Begitu pas kelar dapat duitnya rada-rada haram dikit. Disedekahin ke masjid, dia masjidnya mau orang apa-apa, tapi amal bapak ibu gugur gak ada pahala. Harus pakai ilmu. Udah pengen ziarah ke Pamijahan. Teh manis. Teh manis pirang. Teh manis. Kalau di ibu rame hanya kita lupa main. Ibu bapak mau nyetak anak perkara gampang, tinggal ngambung doang. Apa tuh ngambung bu? Ibu mau kakak lagi melengkung. Apa? Tapi nyetak anak soleh dan solehah itu perkaranya susah gampang. Orang dulu kalau dia mau ninabuin anaknya, pengen anaknya soleh, disolawati itu kayak tadi tuh nasabun taksibul ula bimula waladatan rumah jauh-jauh. Sekarang kita mau nidurin anak YouTube kan. Ibu 5 BB
tidur kita nggak dengerin ilmu agama. Marahnya orang tua dulu kan, bawa Allah, ini anak bocah pada rumahnya asal ibu-ibu nyetak anak nanti ketahuannya kapan? Ketahuannya nanti begitu ijroil makil kita, nyambut nyawa kita, baru ketahuan itu sedekah punya manfaat. Begitu nafas hilang dari tubuh kita, ruh dicabut sama Allah, baru merasa anak yang soleh punya manfaat nanti di kuburan kita. Jangan sampai ibu, anak ibu nanti begitu meninggal, bapak meninggal, udah kagak ditakini sama dia. Orang dia udah pernah ngaji, nafas sudah di tenggorokan, dibikin status WA, di video ini namanya. Inilah detik-detik bapak mau istirahat. Wah, dibikin status WA, waduh jangan. Aturan mah ditakini nama dia, karena dia nggak ngaji, kan ditakini gampang. Urusan orang tua mau dicabut gampang, urusan roh mau naik diangkat sama Allah ditakini kan. La ilaha illallah, ikutin bang, la ilaha illallah. Asal jangan pakai irama. Ibu biar bapak doyan lagu Roma irama, jangan dipakai sekali. Jangan dipakai bu. Tetap ini oke, irama. La ilaha illallah. Bapaknya jawab, tiada Tuhan selain Allah. Jangan, jawab biasa aja. Anak yang soleh paham. Terus bagaimana mau punya anak soleh? Paling kagak pondokin. Kalau nggak sempet pondokin nih, enteng tuh anak-anak tuh di majlis taklim bawa. Nanti begitu ada acara selamatan bawa, kan biasanya dapat dua. Mau Jumat bawa ibu yang muncul ada. Begitu gue ambil angin, kalau di rumah temannya, ini buat cucu, masukin ke tas. Tas ibu saya tahu banget, tasnya beli di Pamijahan, lagi jarak 50.000 kan. Tapi isinya dong sholawatan, berjanji, yasin, 50.000 isinya bisa bawa ke surga daripada tasnya asal 20 juta dipakai handphone isinya. Mendingan tas begitu lah. Mas begitu pas ada acara semangka dimasuk, bolu dimasuk, udah bolu semangka jadi gengnya masuk dalam, campur udah pokoknya pahala udah. Gara-gara apa bu? Ibu pengen anaknya soleh dibawa ke majlis taklim. Aduh bahaya sekarang kalau nggak diajak lagi ke majlis taklim. Paling dia main FF. Kalau nggak FF kapten olehnya. Mobile Legend setiap hari mainnya handphone, kita nyuruh anak-anak susah minta ampun, sholat. Ntar dulu nggak apa main handphone ya. Udah tolong berangkat ke masjid. Nah dulu nggak gampang nih, masih pakai handphone, handphone. Jadi sulitnya nyetak anak zaman sekarang. Nah, maka Rasul ngasih kita nih sinyal dapat bu mau anak yang soleh dan soleha, satu diantaranya kenalin ilmu agama. Imam Malik, ibu kenal Imam Malik. Ini Imam Malik ini kalau udah mau ngaji nih bocah, waktu Imam Malik pas kecil, amatnya ini begini, amatnya Malik, gitu kan namanya Imam Malik. Yang mazhab Maliki Pak, dia mau berangkat masih bocah pitik nih, dikasih udang-udang, dikasih soroban, belajar sama gurunya Fatihah. Begitu belajar Fatihah, ayo dong belajar, dianterin dong sama emaknya dianterin. Kelar dia baca Fatihah
Selesai, kata gurunya, kambing atu. Fatihah, kambing atu. Kalau kata gurunya, oh ini Malik udah beres Fatihahnya, makrotnya udah bagus, suaranya udah bagus, rapi semua, Fatihah udah kelar. Besok itu orang tuanya nenteng kambing, Pak. Nenteng kambing, ngasih gurunya. Lah, Bapak kalau Fatihah kambing, alhamdulillah kambing lagi. Besok Yasin sapi lah, ngures kan. Tapi orang dulu pengen bikin anak soleh itu kayak gitu, Pak. Nah kan bapak-bapak ini kan sama ngajinya, ada yang umuran saya kan. Nih ustaz-ustaz yang zaman dulu nih, kali di sini ada nih, nggak bayaran, Pak, nggak bayaran. Cuma di guru itu punya sumur kerek. Rumahnya juga baru tembok belum sampai habis, kritiknya. Begitu kita datang, bapak disuruh ngapain? Katanya, jadi nimbah dulu. Kita nimbahin, tuh guru kolomnya benar. Ntar begitu kerja bakti, batu bata kita pikir-pikir, bayaran mah agak. Buat apa orang tua kita zaman dulu supaya anaknya soleh. Begitu solehah, ibu tenang di kuburan. Begitu kuburan tenang, udah kagak usah bawa handphone, sinyalnya udah pasti ada. Sebab kalau di kuburan sekarang kan zamannya handphone, ada di pojokan putih-putih, Bang, putih-putih lagi begini. Mereka yang anak muda, woi, siapa itu? Ojo, ngapain di situ? Main handphone. Ngapain dia ke bawah? Di bawah kagak ada sinyal. Di bawah kudu ada sinyal, Bu. Sinyalnya siapa? Anak yang soleh dan solehah. Nah itu pegang tuh. Nah begitu ilmu yang kita pahami itu satu, Pak. Dia bisa menyelamatkan ini nih, mindset. Bahasanya itu akal pikiran kita, cara berpikir kita gara-gara ilmu agama jadi top. Kenapa top bisa selamat kita, Pak? Gara-gara belajar ilmu agama safety. Ini saya ada makalah ijtihaduka fima duminana wa taksiruka ma duriba minka. Ini kalau kata ulama Ibnu Athaillah. Kita sungguh-sungguh yang berkaitan dengan urusan yang sudah dijamin sama Allah. Yang dijamin sama Allah apa tuh? Yang sudah dijamin sama Allah apa tuh? Ayo dah. BPJS bukan. KIS bukan. Yang sudah dijamin sama Allah rezeki, Bang. Rezeki sudah dijamin sama Allah. Oh, sungguh-sungguh kita nyarinya. Pagi berangkat, pulang sore, lembur, pulang jam 9, maka berpuyuh, tidur, sungguh-sungguh gitu. Sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, kita nyari akhir, habis-habisan. Tapi wataksiruka dan kelalaian kita bima tuliba minka, sesuatu yang diminta sama Allah. Yang diminta Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak butuh yang namanya rezeki Bapak. Allah enggak butuh puasa, karena enggak butuh. Tapi Allah menyuruh kita ibadah. Ibu, Bapak kalau dengar yang namanya ibadah, kira-kira ibadah yang terlintas di otak itu apa? Sholat kan? Ijaz, sholat, puasa, zakat, yang begitu-begitu kan? Gara-gara ibu hadir, datang ke majelis taklim, ngobrol begini, selamat dengan ilmu. Maknanya apa? Ibadah gak mesti itu doang, Pak. Gak mesti sholat, iya bagus. Puasa, bagus. Zakat, bagus. Tapi makna ibadah jangan begitu aja. Nah
begini Pak. Ini hari ini ada yang jadi satpam, tentara langit satpam, ada. Hari ini ada yang ojek online, ada. Hari ini ada yang kerja di kantor pagi pulang sore, ada. Saya kali ini yang duduk di sini posisinya jadi guru, ada. Ibu yang rumah tangga ada. Itu posisi-posisi yang Allah udah atur Pak. Itu ibadah semua. Jangan dikira ibadah, ibadah semua kalau pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, mulia mana saya sama abang, mulia mana saya sama bapak. Saya belum tentu mulia, bisa jadi bapak yang lebih mulia. Kenapa? Kalau di hatinya dia punya niat ibadah. Kalau di hatinya punya niat ibadah, saya mau kerja hari ini, nangkahin anak bini kita panen, anak kita kesolahin. Begitu dia meninggal, anak pulang dari kantor, syahid Pak. Lah saya belum tentu, begitu saya pulang ke sandung, batu, kepala saya kecedak, dir, mangap, itu muka saya. Lah, Ustaz kayaknya meninggalnya mukanya itu mulu, ini masih yang mulu. Lah kan belum tentu kan, bisa jadi ibu yang lebih mulia. Saya ternyata yang dilihat sama Allah tuh niat bapak-bapak. Ini hari ini bapak yang ngantor, yang jadi satpam, yang dagang. Oh, cuman bagaimana ilmunya? Jangan dibilang Pak, jangan bapak kultuskan, jangan bapak klaim. Hari ini bapak kantor, hari ini kerja, hari ini jadi satpam, hari ini jadi ojek online. Terus bapak ibu ngomong begini, ini rezeki gua. Gara-gara gua kantor dapat rezeki, gara-gara gua dagang Allah kasih rezeki. Jangan ngomong begitu. Ini pakai ilmu agama. Ngomongnya bagaimana? Ini kerja, ini dagang, ini kantor, salah satu cara Allah ngasih rezeki bapak. Ingat ya, salah satu rezeki yang Allah buka lewat posisi bapak. Syukurin makanya. Kenapa begitu Pak? Lentongan itu kantor dicabut, bapak dagang bangkrut, ini jadi satpam PT-nya bubar, jualan pulsa salah kirim mulu, dagang pembelian salah mulu. Wah, begitu itu hilang, merasa bahwa itu jalan satu-satunya rezeki dari Allah, stres banget, kehilangan loh. Waduh, Masya Allah. Dulu mau berdatang beteng-beteng ada di masjid asal ditunjuk sama dia, ini berubah lumpuh. Orang kan masjid, nunjuk dia. Dulu punya duit Pak. Begitu kamu punya duit, lungset, lehoy, kumplai. Kenapa? Dia merasa bahwa rezekinya dari Allah. Hilangin tuh mindset begitu pikiran kita. Oh, ini mah salah satu rezeki yang Allah buka. Kenapa? Nih Rasul bilang begini Pak. Posisi bapak ibu hari ini Allah paling demen kalau diniatin ibadah. Innallaha, bahwasanya Allah pakai inna. Apa inna? Taukid, benar-benar. Ini ada orang Jawa di sini kan? Saestu. Innallaha, bahwasanya Allah yuhibbu, cinta. Orang kalau udah cinta, ya bapak ibu kan berapa cara? Ibu lewat rumah orang yang ibu demenin, waktu masih bujangan ibu merawat, lewat depan rumahnya, ya namanya si Samin lah, Bapak Samin. Bapak Samin sarungnya lagi jemur. Begitu ibu lewat, ibu kan tahu tentang Bapak Samin. Melihat sarungnya, padahal belum lihat sarungnya, apalagi isinya. Karena juga Bu, cinta. Resep aja. Allah kalau udah cinta,
Alhamdulillah, resep aja hamba. Yang diresepin dalam hati ini posisi bapak apa? Min ahadikum, salah satu dari kalian, amila amalan, dia kerja. Oh, bapak yang kerja, amalan. Amalan itu nggak mesti kerja di kantor. Yang bapak kerja pagi hari ini berangkat, oke, sama masuk di hadis ini. Yang dagang masuk juga di sini. Cuman catatannya, ayyub kilo, mantepin bang, serius, mapan, begitu mapan di urusan yang kita tekunin. Ibu, abang ada yang tukang mancing ada, mancingnya ya, galah tamat ada, tempatnya apa dia? Cacing pak, dan cacing, nah ibu tulis cacing kok, orang kali suruh megang-megang dijemet-jemet, apa mau ibu mah? Tapi kalau mau tukang mancing bu, cacing dapat dijual bu, satu bijian goceng buat mancing mujair cacing, karena Allah jamin pak. Narzuqhum, nah itu dia itu. Kalau Allah sudah bilang nahnu, kami, berarti Allah melibatkan alam semesta ini dari mulai yang ada di bumi bawah langit. Allah buka semua yang namanya rezeki. Ada tukang jangkrik dijual, cacing, goceng, tahu dia orang lagi tukang mancing. Goceng ya bu ya, satu besek goceng. Ibu mau keduk-kedukin tempat sampah itu, dikedukin aja jadi laku pak. Berarti Allah melibatkan. Maka hari ini ilmu agama kita nyampe, jangan takut miskin bapak, jangan takut miskin. Saya dulu kan ogah buat begini pasti ogah nih, ogah. Ada tuh mana tuh pacarnya Ustaz Hamid tuh, ada bagian tadi saya lihat tuh mengumumkan Ustaz saya nomor Ustaz Hamid itu. Nah boro-boro saya sekolah pak, boro-boro saya sekolah, malam ini saya cerita dong, malam saya nonton layar tancap, di mana ada layar tancap, mau dibawa bangkrek, mau ditampung lama sehari deh. Dulu kan saya sering kemari, asal layar tancap saya kuat tuh. Keluar malam belajar kagak, besok botak, tadi botakin kan, dibotakin, rumah ada rumahnya, gak mau sekolah, saya nggak mau jadi ustaz pak. Wah teman ini jadi ustaz kagak dah, saya kagak mau jadi ustaz yang begini-gini, gak mau saya. Kenapa pak? Saya gak mau. Lama kayaknya, benar-benar lama kayak sih ogah saya lagi. Banting setir saya jualan akhirnya kan. Dulu main di Banten saya jualan itu padi. Bapak kalau mau ngiling ke tempat saya 10 kilo, saya dapat sekilo. Nanti dedeknya buat bebek kan, yang itu yang kasar buat aku gosok tuh, kebeli mobil, alhamdulillah beres semuanya. Tapi nurani itu pak, hati doa dari orang tua kita tetap nggak bisa dibohongin. Balik lagi akhirnya ngaji juga. Kalau kata guru saya, hadis itu, man amila amalan ayyukinahu narzuqhu, nggak usah khawatir. Bapak ibu yang posisinya sekarang apapun itu, diyakinin, dimantepin, serius. Ingat, tetap ibadah, sholatnya jangan berhenti. Sholat khusus sholat yang wajib. Begitu itu nahnu narzuqhu, kami yang ngasih rezeki buat kalian. Dari situ akhirnya saya bilang, udah balik lagi dah. Balik karena pernah bodoh, akhirnya ngaji juga. Jadi udah gak mikirin yang namanya alhamdulillah takut miskin. Nah kalau saya mikir takut miskin, nih misalkan. Nah kalau bapak ibu kan masih punya kreditan Mio, motor Nek kan, PCE, ya apa-apa itu kreditan. Tapi tidak saya kreditan bu, tidak saya kreditan
ansah, misalkan 5 juta sebulan, jatuh dulu temponya 20, tanggal 20, DP udah beres. Setiap tanggal 20 saya angsuran. Begitu saya ngaji kemari tanggal 18, kan 2 hari lagi angsuran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwatak bagaimana Pak? Angsuran besok 5 juta. Siapa yang mau mendel ini? Ustaz Tukus. Ujung-ujungnya ngaji kagak, saya ngajakin Bapak ke Allah, tapi saya mikirin bagaimana angsuran saya bisa lumayan. Rusak itu. Iya Pak, nggak boleh begitu. Saya mengaji ngajak ke Allah, tapi sayanya nggak ke Allah. Apa yang saya pikirin? Takut miskin. Nah, Bapak Ibu hari ini jangan takut miskin. Aktivitasnya yang sekarang lakuin yang benar-benar semangat. Biarpun ibu jadi rumah tangga, ibu-ibu ini kan jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga juga ada pahala juga kan. Oh, yang penting disyukurin aja. Ibadah, niatin ibadah, baru Allah cinta betul sama orang yang kerja kayak ini. Rasul pulang dari rumahnya. Rasul pulang ke rumahnya. Ada bininya dong, Sayyidah Aisyah. Neng, iya bang. Ngolah apa neng? Kalau bahasa kita tuh. Ya bang, cuma ini doang katanya cuka al-khal. Kalau itu cuka sama roti bang, cuka sama roti. Kebayang gak ibu makan cuka? Nih, kata ininya, ini bang kata ada cuka sama roti. Apa kata Rasul? Yang amil afdal al-khal wal-khul. Nikmat yang paling mantap hari ini cuka sama roti. Apa maknanya? Kita bisa ikutin begitu Rasul. Boro-boro. Kalau kata Rasul, udah nikmat makan hari ini juga sama roti 2 doang. Kalau kita soal rasa udah ada, jengkol udah ada, ikan asin udah ada. Udah gitu kita ngomong begini, ini mah kalau ada lalapannya enak nih. Nah, lalapan udah ada, ngomong lagi, kerupuk nih yang belum. Ya. Kerupuk udah ada, minumnya mah enak, es teh manis, nambah. Lah makanya ngikutin Rasul bersyukur berat, tapi paling enggak biar semuanya jadi ibadah aktivitas kita nih, ibu, bapak yang tadi nih posisinya jadi satpam, uang dagang segala macam itu lebih mudah ketimbang saya. Yang kedua, kalau kata Rasul, waktu setelah ilmu menyelamatkan kita secara zahir, batin terselamatkan. Gara-gara ibu, bapak, atau ilmu agama, ingat perasaan hati dijaga. Jangan sampai nanti ada perasaan istikbar. Istikbar apa? Ngerasa paling hebat. Makanya saya ngerasa paling oke di depan ibu-ibu. Kedua, jangan menyepelekan orang walaupun orang serendah itu. Karena kenapa? Di antara penilaian Allah dan hamba itu dua yang tahu. Nah, Allah sama itu. Ini ada cerita terakhir. Cerita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu artinya nasihat buat orang-orang yang lalai. Kita yang lalai. Jadinya begini. Ini ada ayat bapak-bapak nih. Asal di pojokan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ntar aja di warung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di pojokan lagi, Allah tasbih enggak, zikir enggak, di cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada ulama hebat namanya Sufyan Ats-Tsauri, ulama paling oke dalam ilmu hadis, Amirul Mukminin namanya. Ditanya, Baba sholat pojok di sono, Allahumma sholli. Di sono senatin sholawat lagi. Lempengan di sini sholat lagi. Kata
dia begini, Tom, ini gua ngomong ini bukan sengaja aja, dia punya cerita ya. Ceritanya begini, bapak saya ahli maksiat di kampung. Pokoknya udah jawara, lu mau ngomel orang, sadarnya diomelin, ahli maksiat dosanya banyak. Tiba-tiba orang tua saya pengen berangkat haji dari Mesir mau ke Mekah, kan jauh tuh. Akhirnya naik kontak. Begitu naik kontak, belum sampai Ka'bah itu aki-aki sakit, meriang kan. Begitu meriang. Nah ini tadi anaknya nih, bapak-bapak yang tadi udah kalau belum diterusin istirahat aja dulu. Nanti kita terusin ke Mekahnya, istirahat di sini. Dilalanya tuh aki-aki meninggal aja dia. Begitu meninggal, udah ditaruh. Begitu ditaruh, mukanya hitam, mukanya gesem. Orang animasinya gesem. Begitu lihat orang yang lihat, itu orang meninggalnya begitu pantesan ya Pak. Kalau dulu kami bergaduh, dulunya maksiat paling banyak dia. Sampai malu anaknya. Jangan tumpah-tumpah itu Pak. Karena maksiatnya banyak, mukanya berubah hitam, anaknya sampai malu, ditutupin mukanya pakai sorban, malu dilihat sama orang, malu-malu. Kalau lihat sampai mau dikuburin itu anak tidur di samping bawahnya. Begitu di samping tidurnya, dia mimpi tuh. Di mimpi ada orang jubahnya bagus, bersih, ganteng orangnya. Begitu ganteng orangnya datang, dibuka tuh mukanya, pakai sorbannya dibuka, disingkap. Begitu disingkap, diginiin mukanya, bening lagi Pak. Begitu bening, ini orang mau berangkat, ditarik itu jubahnya. Mau kemana Pak? Tadi semuanya, abang siapa? Apa kata orang itu? Ana Muhammadun Shahibul Quran. Saya Muhammad, saya membawa risalah Quran, Rasul. Ditanya dia bingung, ya Rasul kalau engkau Muhammad, kan kalau kita mimpi Rasul itu gak bohong Pak. Jin gak bisa melupain Rasul. Kalau katanya orang ini, wahai Rasul, kenapa engkau bisa datang kemarin ngelus orang tua saya? Tadi mukanya hitam, sampai orang gak mau nengok. Kok tiba-tiba engkau sentuh jadi bening. Selama hidupnya Pak, gak pernah tahu dia sering sholawatan. Biar katanya gak sholawat, gak sholat. Dia cinta aku, makanya aku hadir sampai ngelus karena dia cinta aku. Gak ada yang tahu di Bapak dan kehidupan sehari-harinya. Jangan disepelein. Orang serendah-rendahnya orang, jangan disepelein. Siapa tahu dia lebih mulia dari Bapak, dari kita kan. Kita bilang, ya bapaknya itu dia punya cetek. Siapa tahu dia lebih hebat di mata Allah ketimbang kita. Ini saya nih yang baca kitab ini lah, belum tentu lebih mulia dari Bapak. Bisa jadi saya masih lebih banyak atau Bapak yang lebih mulia. Maka jangan pernah menyelewengkan, meremehkan orang lain. Ibadah kita merasa bahwa yang dosa banyak saya dah, yang pahalanya saya dah, yang gak bisa bawa saya dah. Jadi rendah diri aja. Nah, ilmu menyelamatkan batin kita supaya jangan ada perasaan istighfar. Istighfar apa? Merasa mampu, merasa bisa, pokoknya merasa dan merasa lebih dari orang. Maka hikmahnya jangan pernah tinggalin ilmu agama. Di mana? Di majlis-majlis taklim kayak model begini. Ibu paham ibu kagak paham, pokoknya penting duduk aja. Di situ ibu menyender ibu mau balik ngobrol ibu bawa macam, yang penting ibu ada di sini. Malaikat kan wonten tuh. Ibu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu bisa menyelamatkan kita dari perkara maksiat zahir dan maksiat batin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita belajar. Coba ini itu nggak ada ya? Iya. Boleh puasa. Oh, besok Isnin. Ya. Bu, kebaikan itu kalau nggak pakai ilmu berpotensi nggak baik ya Bu. Ingat nih, Bapak juga kebaikan punya potensi nggak baik. Kebaikan berpotensi nggak baik. Cuma jangan mentang-mentang begini kita nggak melakukan kebaikan. Jangan terus kebaikan. Contoh, Bapak Ibu kan ke masjid nih pagi-pagi buta. Ada aja dia ngomongin, Bang Rodi, pengen dianggap itu dia. Kita kenapa ngambak? Kita mau ke masjid aja ya. Ada aja yang ngomongin. Ada Bang Dhani pengen dianggap itu, pengen dianggap soleh sekali. Itu juga nanti jadi urusan itu dia. Ada aja yang ngomongin kebaikan berpotensi nggak baik. Urusan nggak baik bukan urusan Bapak. Urusan nggak baik bukan urusan Ibu. Ibu mah datang aja. Bapak datang aja. Mana kebaikan yang nggak punya potensi baik? Lah, ini Ustaz Urus. Dia bilang begini, Alhamdulillah kita menerima sumbangan dari Bapak Haji Anu sebesar 2 juta. Ini pojokan. Nah, duit gorengan loh. Karena saudaranya kan itu, berarti aja diambil sama dia. Ada aja kebaikan berpotensi enggak baik, tapi jangan pernah mikirin yang enggak baiknya tadi. Ingat Bu, jangan pernah mikirin yang enggak baik itu. Ibu baik, mau saudara baik. Karena itu berpotensi enggak baik, wajar. Karena kebaikan berpotensi bisa jadi enggak baik, bukan ibunya enggak baik, bukan bapaknya enggak baik, tapi sekeliling itu ada aja yang punya potensi enggak baik. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Pak Kadus. Pak Kadus, ini satu pertanyaan Bapak Ibu. Dari Nusantara. Gampang ya? Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati guru saya Pak Ustaz Anwar Sanusi. Yang kedua saya hormati ketua PKM. Yang saya hormati orang-orang tua saya, guru saya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz, mungkin lain tema saya bertanya. Tapi bukan hanya kalau ini ya. Ya lain tema dari Ustaz yang tadi disampaikan tadi temanya. Khususnya buat bapak-bapak itu saja. Terus kedua, khusus buat saya juga pribadi. Pertanyaan saya, kalau saya sholat Jumat, saya sering mengatakan bahwa Jumat adalah johor. Sedangkan saya lihat sebagian besar orang setelah Jumat banyak melaksanakan sholat johor. Pertanyaan saya, Ustaz, mudah-mudahan menerangkannya dan menjelaskan. Ustaz pasti mengertilah. Kalau saya makanya saya bertanya karena saya tidak mengerti. Dan biasanya orang kalau nggak mengerti contoh begini, Ustaz. Mestinya ini Prabowo begini, berbuat begini. Ketika kita tanya, ternyata mengerti. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz Anwar Sanusi bisa menjelaskan. Kalau ngerti pasti ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lagi ini apa? Yang ada begini.
Silakan Ustaz langsung ke pertanyaan. Yang Pak Haji ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan langsung dijawab saja. Pak Kadus, jadi begini. Syaratnya didirikan sholat Jumat di fikih ini mainnya. Udah kita lurus saja syari'nya dulu syari'nya. Syaratnya sholat Jumat udah gampang, ada 40 orang pribumi. Nah itu 40 gampangnya 40 orang pribumi. 40 ini yang memang sudah dekat. Nah itu nanti salah satu syarat terjadinya sholat Jumat. Tiba-tiba begitu sholat Jumat, ini orang akan ngancam ya. Ada yang dari sini, ada yang dari sana, ada dari sini. Wah ini kayaknya 40 orang kurang nih. 40 orang ini kurang, sekalipun 60 nyampur sama orang pendatang. Ya, kata gitu nih. Begitu sholat mamam ya, ragu ya. Wah ini kurang syarat. Bagaimana untuk menyempurnakan syaratnya? Saya kesempurnaan tadi diambillah itu sholat zuhur, gampang ya, sholat zuhur. Saya punya cerita di Banten, ini orang situ. Di Banten ada masjid. Ke situ ke rumah guru nih, dari Lampung datang, dari Jakarta datang, semuanya datang, banyak-banyak. Pas begitu hari Jumat, sholat di masjid itu. Begitu kita kelar sholat, di Johor habis itu. Dia Johor habis itu. Apa alasannya? Dalam fikih itu ikhtiar namanya, kehati-hatian. Takutnya yang sholat Jumat kurang dari 40 orang pribumi. Maka nambelin itu tuh gampangnya dia habis sholat Jumat Johor. Nah itu dia alasannya. Fikih begitu Pak, fikih memang begitu. Nah sekarang kondisi di Masjid Nurul Halal ada nggak 40 orang itu pribumi? Ada nggak? Lebih. Ada yang Johor. Nah kalau di Johor lagi belajar lagi fikihnya Pak. Karena kita sudah tidak ikhtiar kehati-hati. Nah yang sini 2. Pak Kadus berangkat. Ibu-ibu kan sholat Jumat gak wajib kan? Gak wajib. Pak Kadus berangkat ke Bandung, mampir di Purwakarta hari Jumat. Begitu sekitar 12, Pak Kadus bilang gini, Neng, aku mau sholat Jumat. Iya Pak Kadus, di Alfamart aja nongkrong, manggil Papa. Papa kan mau sholat Jumat. Iya. Terus aku daripada di Alfa nanti kena stroke. Ibu sering di Alfa nanti kena stroke. Aku mau ikut Papa aja lalu sholat Jumat. Aku mau ikut Papa aja sholat Jumat. Datang ke tempat perempuan, dia sholat Jumat. Bininya. Begitu sholat Jumat lagi kan? Ibu, kau usah. Dan Johornya kalau sedikitnya Jumatnya itu boleh. Fikih begitu. Padahal tadinya ibu gak wajib sholat Jumat kan. Orang kalinya ambil sini mana yang sholat Jumat perempuan mau dijitakin sama orang. Gila kali katanya. Lah yang sholat Jumat kan laki-laki. Lah dia mau sholat Jumat. Gila udah kebakaran sholat ini. Padahal jika kejadian itu terjadi Pak Kadus nanti, maka ibu yang sholat Jumat nggak usah sholat Jumat. Kalau dalam kondisi itu demikian sholat Jumat. Nah kalau Pak Kadus pertanyaan tadi berkaitan dengan syarat yang memang nggak menjadikan sempurna. Kayak ibu tuh, ibu aja nggak wajib sholat Jumat. Tapi begitu ibu sholat Jumat dalam kondisi kayak gitu, sholat Jumatnya beres, tapi nggak perlu sholat Jumat. Oke ya, itu sapinya ya Bu. Kalau nanti yang namanya kembali 12 orang, yang orang kaya ambil 12 orang, sholat Jumat.
Assalamualaikum. Lah sahur 12 orang. Kenapa? Karena dalilnya itu dari Rasulullah, dia pernah sholat Jumat. Rasul lagi sholat Jumat nih, tiba-tiba ada yang ngamen. Wah, dana. Lah yang di masjid kabur niat dia. Tinggal 12 orang. Ya, tinggal 12 orang. 12 orang begitu yang sholat Jumat. Itu dari terjadinya 12 orang kata Hambali. Boleh 12 orang. Besok ibu bapak bikin tuh di samping masjid. Nanti kalau lewat itu ada 12 orang. 12 orang sholat Jumat. Apa ibu bapak kagak dikata? Udah lama tuh orang katanya gitu. Nah, karena kita jalurnya Syafi'iyah yang tadi syarat kesempurnaan saja. Itu ada orang yang hati-hati. 40 orang itu bukan pribumi maka zohor. Tapi saya sarankan ibu bapak usaha ini. Kedua, kenapa habis subuh nggak boleh tidur? Nah, kalau bapak habis subuh ada orang tidur aja. Kan saya kasih tahu ilmunya. Bahkan ilmunya, apapun itu kalau diilmuin bapak sholat. Asar kan nggak boleh sholat ya pak. Habis asar nggak boleh sholat. Jadi habis asar nggak ada yang namanya ba'diyah. Nggak ada sholat ba'diyah. Ujung-ujung setengah 4 kan ngomongnya tadi nggak ada sholat. Ujung-ujung jam setengah 4 ada yang meninggal di sholat di sini. Bapak sholat kagak tuh? Sholat katanya kan nggak boleh. Iya, berarti yang masalah adalah kita nggak tahu ilmunya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak melanggar syariat, sholat boleh. Tapi sengaja-ngaja ibu sholat pada asar, kita agak boleh. Ya, nggak boleh sholat habis asar. Terus tidur, bagaimana? Pak, begini, tidak diperkenankan yang tidur asar begini. Dalam perputaran hari kita nih yang hitungannya hijriah, kan kita juga hijriah pak. Coba hijriah apit, ini bukan pakai apit kan? Ruah, nah itu kan yang bulan hijriah kita kenal. Asar, teh, ganti hari pak. Ganti hari. Kalau kita masuk ini kan jam 12 ya. Kalau hijriah ba'da asar. Ba'da asar kontenan per hari diserahin dan ke malaikat. Allah ngomong ke Rasul, ya Rasul, ini Maji Junaid asar tidur. Saya catatannya nih, kan kagak enak tuh. Emang gak apa-apa sih tidur mah. Cuma jangan diserahin itu posisi kita lagi dalam keadaan tidur kayaknya kurang enak. Haram kagak atau nggak haram? Nggak haram. Nah, kalau bapak habis kerja bakti, kelar-kelar johor anak bapak ngajak main ke Alfamart, baru tidur asar. Allah ngantuk banget ini kata gini asar tidur. Haram kagak? Nggak boleh-boleh aja. Yang penting segala sesuatunya ada ilmunya. Kalau bisa mah jangan. Kenapa? Itu pas ada laporan-laporan per hari amalan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biar laporannya enak dah begitu. Subuh tidak dia sholat di yaumil Jum'ah. Di yaumil Jum'ah itu ditafsirkan di hari-hari biasa pun habis sholat langsung Pankasiru Fiqah pertebaran kaum. Nah minggu nih begitu hari libur, wah kata Allah ini bertebaran kan ke muka bumi. Ibu ke Gremis kan, jogging kan, ikut jantung sehat, mana pakai legging, begitu pakai nyembetan-betan, aki-aki lewat, ngapain lo kok senam jantung katanya. Jantung supaya sehat kok. Iya jantung mau sehat. Jantungku mau modal nih hanya jantung. Lihat yang ambulan-ambulan aja. Ibu jogging atau kemudian daging. Apa itu yang dimaksud dengan Allah pantisirul
pepatah sehat bertebaran di muka bumi, kadang-kadang enggak juga. Tapi kan kalau seandainya itu dilihatin ilmuwan, selamat itu. Jangan Allah, selamatnya itu. Bapak nih, begitu kira-kira di masjid di Greenwich ada orang yang pakai segini kan, pahanya kelihatan. Itu paham. Bisa aja. Segala sesuatunya yang penting ibu tahu itu. Nih, Pak. Tahajud bagus nggak? Baguslah. Tahajud bagus. Ibu bapak yang suka tahajud terusin. Bukan berarti nggak bagus. Tapi ingat Pak, Tuhan kita itu Allah Pak. Segala kebaikan itu ada sepadan. Sepadan itu nggak mesti kebaikan itu doang. Oke. Ini bapak punya bini semok. Yang jangan dulu dah. Yang bapaknya nih. Bapak punya bini semok. Hai lah kalau kata bapak. Begitu langsung tahajud kagak. Begitu tahajud baru bahan aja dulu. Tangan kaki nyemplak di bini. Tapi kagak digoyang-goyangin, kagak cuma nyemplak doang. Mama iya. Punya ibadah, bapaknya ibadah. Dalilnya apa? Wa fi butuni ahadikum shadaqah. Kalau mimpi nyemplakkan ini tapi enggak mimpi, pahalanya sama bertahajud Pak. Asal jangan bawa nyemplak aja. Agak ini mah padanan kebaikan. Allah bikin kebaikan enggak itu aja gitu. Bapak lagi saya satu lagi, bapak yang belum pergi haji. Padahal bapak hakikatnya sudah haji Pak. Kalau saya berangkat haji memang dari rumah langsung berangkat haji, oke lah secara zahir ya. Tapi saya yakin bapak ibu itu berangkat haji itu secara hakikat. Kapan? Begitu bapak at-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamualaikum ila qola'an. Apabila seorang hamba ngomong gitu Pak, at-tahiyatul wa al-haji wal umrah, pahalanya kayak orang haji sama umrah. Sama Pak, kebaikan gak mesti yang dia bapak tahu aja. Setiap kebaikan ada padanan. Yang penting ilmunya tahu, tapi jangan mentang-mentang. Begitu saya bilang begini, kalau kata Ustaz Anwar kan asal atahiyatul kan kita masih haji. Orang yang mendapatkan 20 juta, kagak lagi. Jangan begitu juga. Ini mah ilmu padanan kebaikan itu banyak Allah bikin. Kita cuma nggak tahu aja. Betulnya manis sekali itu kayak seperti itu. Nah, gimana? Ustaz ini khotib. Alhamdulillah wa ala ni'amillah. Bapak di pojokan begini Pak. Adiknya begini kan? Oh iya. Itu pahalanya bagaimana? Yang diomongin sama khatib itu gak wajib Bapak dengar. Bapak tuh kalau mau tahu ngomong ini, yang wajib didengar itu khatib itu perlu gak mendengarkan suaranya ke ini? Gak perlu Pak. Yang penting tuh orang itu duduk makanya dia sampai ngeces. Udah gitu dia punya silat kan? Punya silat Cimande. Pengiler dan rongsi Pak. Begitu bawain kong. Dia tahu jalannya, netes. Dia pura-pura ngambil jurus Pak. Apa sih lo? Mana lagi? Wajib gak sih khatib perlu mendengarkan itu cara berbanyak? Enggak wajib Pak. Jumat itu masalah Jumat. Jadi kalau ada yang begini, jangan tidur, kagak dengerin khatib begini. Tadi khatib ngomongin apa? Dajjal. Tadi gue dengerin khatib ngomong kagak tahu tidur. Karena khatib tidak wajib mendengarkan kalau tidak ajaran itu. Maka lebih afdol pakai bahasa Arab. Ibu, bapak kalau dengan bahasa Arab khatib, ibu ngerti kan? Bapak ngerti kan?
kagak, makanya gak wajib. Gak wajib dengerin, yang wajib mah wajib alhamdulillah. Usikum, sholawat, doa kan itu yang wajib tuh. Bapak ibu kalau misalkan dengar sholat Jumat pakai bahasa Arab paling dapok aja. Coba kalau wajib itu paham, ngerti, nah kagak diterima pun sholat itu. Ya tuh paham ya udah gak ngerti kan? Tapi karena memang gak wajib, nah akhirnya walaupun gak wajib mendengarkan khotib ceramah itu tetap diganjar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tidur. Itu kira apa dia? Yang penting mah cari pandangan kebaikan yang lain. Bukan berarti haram. Tapi pagi nanti habis ini tidur gak apa-apa. Habis pulang, habis makan nih, banyak tidur gak apa-apa. Nasi uduk, ikan, tombol, mata ngantuk, ya itu dah udah. Jadi mata ngantuk udah Allah ngasih, nah untuk tidur itu. Yang penting ingat ilmunya. Ilmu bisa menyelamatkan kita dari cara berpikir kita dalam soal agama. Wallahu a'lam bishawab. Udah gitu doang ya. Kita ngopi dah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian kajian subuh Masjid Jami Nurul Falah pada hari ini bersama guru kita Al-Hajj Al-Muhtaram Ustaz Anwar Sanusi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Selanjutnya sebelum doa yang tadi dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Dasuki, saya sampaikan informasi hari Minggunya takdim jadwal Ustaz Nur Mahmudin. Bagaimana jamaah sekalian tetap takdim kita hari tasrik luar biasa. Saya pasti jawabannya itu. Ya, kita takdim berikutnya tanggal 8 bulan Juni bersama guru kita Ustaz Nur Mahmudin SPDI. Berikutnya minggu ketiga berarti bersama guru kita Al-Hajj Dr. Andes Haji Ahmad Sayyidi Halim LC